Baik, saya lanjutkan untuk materi kelas 4 ya, maaf. Kelas 4 itu harusnya. Kelas 4 tema 1 K3.4. Untuk materi ini di muatan PPKN ya. Semoga dapat membantu memahami K3.4 muatan PPKN. Dua gambar ini. Jadi di sebelah kanan, di sebelah kiri itu ada mandiri. Di sebelah kanan itu kebersamaan. Maksudnya mandiri itu jadi manusia itu selain makhluk individu yang mandiri dan juga makhluk sosial. Di sebelah kiri itu wujud dari manusia itu makhluk individu yang mandiri. Mandiri maksudnya yang harus melakukan kegiatan sendiri. Contoh mandi, makan itu harus melakukan kegiatan sendiri. Yang selanjutnya di sebelah kanan itu kebersamaan. Jadi untuk melakukan aktivitas yang berat, manusia harus bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu. Jadi selain menjadi makhluk individu yang mandiri, manusia juga makhluk sosial. Oke, kita lanjut. Membersihkan lingkungan, contohnya membersihkan sekolah, lingkungan kelas, membersihkan masjid, memperbaiki fasilitas sosial ketika ada kerusakan jalan. Nah, itu perlu gotong royong. Ataupun juga ada saat tetangga, kerabat, ataupun saudara yang membutuhkan bantuan untuk keperluan kegiatannya seperti acara hajatan, seripah itu ya. Bukan sebagai makhluk individu. Manusia merupakan makhluk individu yang harus memiliki kecakapan atau kemampuan untuk memenuhi kehidupan pribadinya. Jadi pertama harus cakap. Harus cakap itu tadi mampu mengoptimalkan peran dari indera dan otak ya. Yang selanjutnya beberapa hal yang dilakukan sendiri diantaranya adalah mandi, makan, bekerja, belajar, dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, maka manusia harus memaksimalkan semua panca indera dan kemampuan yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Dalam memenuhi kebutuhan pribadinya, sudah seharusnya manusia tidak mengganggu hak orang lain. Contohnya saat mandi, kita tidak boleh menggunakan air secara berlebihan agar dapat digunakan oleh orang lain. Ataupun saat makan, selayaknya makan sebatas kebutuhan kita, karena masih ada orang lain yang butuh makan. Jadi, meskipun kita itu mampu, kita bisa menghabiskan air, tapi jangan begitu, karena di lingkungan sekitar kita masih ada banyak orang yang membutuhkan hal yang seperti air, makanan tadi. Masih banyak saudara kita seiman, masih banyak yang mungkin belum bisa merasakan air, merasakan makan, seperti itu. Bukan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, maka manusia mutlak memerlukan berbagai bekal, kemampuan diri ataupun kemampuan bermasyarakat. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Jadi nggak semua lingkungan dapat kita paksakan untuk mengikuti kehendak kita. Itu ya. Jadi harus punya kepekaan, harus punya rasa toleransi, seperti itu. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan secara gotong royong, diantaranya kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah, tempat tinggal, kerja bakti dalam jalan, dan juga kerja bakti saat tetangga melaksanakan kegiatan. Berikut ini beberapa hal yang harus dilakukan. Nah, jadi bekal yang harus diperlukan manusia sebagai makhluk sosial diantaranya adalah saling menghargai perbedaan. Jadi kita tidak boleh memaksakan semuanya harus sama dengan kita, dengan apa yang kita inginkan. Yang selanjutnya menghindari perbuatan curang yang dapat merugikan orang lain. Tentu ya, jangan sampai dalam memenuhi kebutuhan kita itu merugikan orang lain. Jangan sampai dalam bersosialisasi orang lain merasa dirugikan oleh keadaan kita. Yang selanjutnya tidak fanatik atas diri sendiri dan menganggap orang lain lebih rendah. Nah, ini istilahnya kalvinisme. Jangan merasa diri sendiri itu lebih baik, paling baik daripada orang lain, sehingga menganggap orang lain itu lebih rendah, lebih buruk. Jangan sampai ya. Nah, selalu menjaga ucapan dan perbuatan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Ucapan. Nah, jadi lidah itu lebih tajam daripada pisau. Nah, ini mungkin ini ya.
Kadang ucapan itu tidak terasa menyinggung perasaan orang lain, dan perasaan itu akan dibawa seterusnya. Maka harus menjaga ucapan dan perbuatan. Yang selanjutnya mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Oke, ini mutlak ya. Jadi untuk kepentingan umum itu harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Bakti atau gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama ya, secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dalam gotong royong itu jangan mengharap imbalan. Nah, gotong royong atau kerja bakti sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia yang sudah menjadi warisan nenek moyang zaman dahulu. Untuk itu, sebagai generasi penerus bangsa, sudah menjadi keharusan untuk melestarikan budaya tersebut. Nah, inilah istilah di beberapa daerah terkait dengan gotong royong. Di DIY ada gugur gunung, ada sambatan di Jawa Timur, ada alang tulung di Aceh, Sidapari di Sumatera Utara, Riau ada batobo, Jawa Barat sapi lulungan, Jambi ada pelarian, Kepulauan Riau ada beganjal, Bali ada ngayah, Kalimantan Timur ada palio, Kalimantan Selatan ada nyempolo, NTT ada pawoda, Sulawesi Selatan ada amosi, Sulawesi Utara ada mapalus, Maluku ada masohi, Papua ini Helmfoi kanambai umbai. Susah itu pasti ya, dalam gotong royong itu yang berat menjadi mudah, yang susah menjadi mudah, yang berat yang lama menjadi cepat selesai. Tercipta hubungan erat dan akrab dan sikap saling membantu bersama. Nah, karena dalam gotong royong itu kita pasti bertemu dengan orang lain, sudah barang tentu hubungan kita yang sebelumnya tidak bertemu, dapat bertemu dan komunikasi menjadi hubungan erat dan akrab. Melatih sikap peka dan sikap solidaritas antar sesama. Maksudnya untuk melatih kepekaan dan rasa tanggung jawab kita sebagai manusia untuk saling membantu. Nah, mempererat hubungan keluarga dan bermasyarakat, lebih mengenal karakter banyak orang. Nah, karena kita bersosialisasi dengan orang lain, maka kita lebih mengenal karakter orang tersebut. Dan karena di gotong royong atau kerjasama itu ketemu banyak orang ya, jadi lebih mengenal karakter banyak orang. Menghemat waktu, biaya ataupun tenaga. Yang selanjutnya, yang terakhir, bentuk pengamalan salah satu cita Pancasila, Persatuan Indonesia. Untuk kerja bakti dalam pandangan Islam. Ini ya ayat-ayat tentang ayat dan hadis di Al-Quran dan hadis tentang gotong royong atau saling tolong menolong bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.